Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di kondisi yang belum menentu dari virus COVID-19 ini. Semoga virus COVID-19 di Indonesia, khususnya di daerah kita ini, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya bisa belajar dan bisa saling mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada di Salafiyah Ula Islamic Center Binbas. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pelajaran akidah atau tauhid di kelas 3 Salafiyah Ula Islamic Center Binbas. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam memahami pelajaran yang akan Ustaz sampaikan pada hari ini. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Alhamdulillah, pekan lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian daripada rukun iman dan menghafalkan hadis Jibril. Sekarang kita akan belajar tentang rukun iman yang pertama dan rukun iman yang kedua. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Kita akan mulai pelajaran hari ini dengan judul rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri saat yang Ustaz cintai Allah Subhanahu wa taala, ada yang tahu nggak kenapa sih kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib hukumnya. Jadi, santri-santri Ustaz yang Ustaz cintakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan perintah yang sifatnya adalah wajib, yang hukumnya adalah wajib, maka kita harus menjalankannya, tidak boleh meninggalkannya. Jika kita meninggalkannya, maka kita akan berdosa dan akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Alasan selanjutnya, kenapa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pondasi utama dalam pembentukan karakter anak. Apa sih maksudnya pondasi itu? Pondasi adalah dasar keyakinan seorang muslim, seorang anak dalam menjalankan semuanya kegiatan-kegiatan nantinya ketika dia tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Jadi, dari sejak dini mereka sudah ditanamkan dalam dirinya agar dia cinta, agar dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya setiap semua perbuatan-perbuatan yang dia kerjakan itu selalu mengharap pahala dari Allah dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu alasannya kita harus beriman, selanjutnya bagaimana sih caranya kita beriman kepada Allah? Ada yang tahu nggak?
Jawabannya adalah yang pertama, kita harus takut kepada Allah. Takut dalam artian apa? Kita harus takut ketika kita mengerjakan perbuatan yang jahat, ketika kita mengerjakan perbuatan maksiat, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan semua perintah-perintahnya, yaitu kita harus menjalankan semua perintah-perintah Allah. Semua perintah-perintah Allah yang baik, yang bisa mendapatkan pahala dari Allah, kita harus menjalankannya. Seperti halnya sholat, puasa, dan semua amalan ibadah yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita semuanya. Dan yang ketiga, meninggalkan semua larangan-larangannya. Apa itu? Meninggalkan semua yang Allah larang. Misalnya, memakan makanan yang haram, memakan makan haram contohnya apa? Makan anjing, makan babi, dan lain sebagainya, minum khamr, minum minuman keras, dan melakukan semua kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah larang, yang nantinya akan mendatangkan kemadharatan dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran selanjutnya, rukun iman yang kedua, apa itu? Iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah itu? Ada yang tahu nggak? Cara yang pertama adalah kita percaya akan adanya malaikat-malaikat Allah itu. Percaya atas wujudnya, keberadaan mereka, bahwasanya mereka adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita tidak bisa melihat mereka semuanya. Selanjutnya yang kedua, kita harus percaya bahwasanya malaikat Allah itu sangat banyak sekali jumlahnya. Tetapi meskipun malaikat Allah itu banyak jumlahnya, tetapi ada malaikat-malaikat yang masyhur, yang umum, yang sering kita ketahui dan sering kita dengar nama-namanya. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yaitu malaikat yang bertugas mengirimkan wahyu dari Allah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan. Jadi adanya hujan di bumi ini semuanya atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan kepada bumi ini. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil. Apa tugasnya? Dia adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Apa sih sangkakala itu? Sangkakala itu kalau kita bayangkan adalah seperti trompet yang mana akan ditiup ketika nanti sudah datangnya hari kiamat, ketika semua orang sudah meninggal dunia. Yang keempat adalah malaikat hafadzah. Apa tugasnya dia? Mencatat amal kebaikan, amal-amal manusia, amal-amal makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya manusia yang ada di bumi ini. Yang terakhir adalah malaikat maut yang tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Itulah beberapa nama-nama malaikat yang masyhur yang sering kita dengar, yang tahu di pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya dan pernah kita dengar dari ustadz-ustadz kita semuanya, nama-nama malaikat tersebut dan tugasnya. Demikian pelajaran pada hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Anda semuanya telah menyimak. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diambil pelajaran daripada rukun iman yang pertama dan iman yang kedua. Terima kasih sudah menonton dan menyimak videonya. Ustadz ucapkan jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Mari kita akhiri pelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe di channel Ustadz, yaitu Yusuf Nur Irawan. Kalian semua juga bisa follow atau ikuti